Jemaat GKM Eklesia dimanapun Anda berada. Shalom. Tema firman Tuhan pagi ini saya berikan bertahan dan bersabarlah. Sampai kapan? Pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur dia di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Dan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padamu akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami ingin mendengar bagian-bagian firman yang lain yang boleh mendukung akan tema yang telah kami tetapkan. Kami yakin yang telah juga Tuhan tetapkan. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengar, dimanapun mereka berada, agar mereka juga akan menerima berkat dari Tuhan, sebagaimana kami juga menerima berkat dari Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Amin. Kata tahan dan sabar adalah dua kata yang cukup sering digunakan pada masa sekarang ini, masa pandemi. Bagi kepala-kepala keluarga yang mengalami kesulitan untuk menghidupi keluarganya, sering dihibur dengan kata-kata ini: bersabarlah dan bertahanlah. Bertahanlah dan teruslah berusaha. Jangan putus asa. Bagi pasien-pasien yang sedang sakit di rumah sakit karena pandemi juga menerima penghiburan dari kata-kata ini. Walaupun mereka mungkin sudah cukup lama menantikan kesembuhan karena sudah lebih dari 1 bulan terbujur di rumah sakit.
Begitu juga bagi para usahawan yang sudah berusaha sedemikian rupa, mencoba untuk mengambil semua dana simpanannya untuk mempertahankan usahanya. Tetapi sepertinya pemulihan belum segera nampak. Nah, saudara-saudara dan banyak yang lain juga yang mengalami hal yang sama. Ada kata-kata penghiburan, sabar subur. Kalau tidak sabar masuk kubur. Nah, Anda pilih yang mana? Pilih bersabar, selamat, atau tidak bersabar masuk kubur. Hal yang sama juga dialami oleh banyak gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Gereja tidak imun terhadap krisis. Banyak gereja kehilangan anggota jemaatnya. Banyak gereja yang karena pengunjung gereja turun drastis, itu juga antara lain karena ada pembatasan dari pemerintah. Maka otomatis keuangan gereja pun akan berkurang. Nah, tidak sedikit gereja yang berusaha untuk mempertahankan kehidupan gereja itu terpaksa mengadakan penghematan pengeluaran. Bahkan tidak sedikit pula gereja yang membatalkan atau paling tidak menunda beberapa program-programnya, termasuk program pembangunan yang memakan banyak biaya. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Surat Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes yang pada waktu itu dibuang oleh karena imannya di Pulau Patmos. Dan di sanalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes dan memerintahkan kepadanya untuk menulis apa saja yang Tuhan Yesus ucapkan. Surat yang ditulis oleh Yohanes ditujukan kepada 7 jemaat yang ada pada waktu itu, terutama yang ada di Asia Kecil atau Turki pada masa sekarang ini. Nah, ke-7 jemaat itu dituliskan baik kelebihan-kelebihannya maupun juga kekurangan-kekurangannya. Nah, di antara ke-7 jemaat itu saya memilih jemaat Philadelphia. Yang saya merasa ada banyak kemiripan dengan gereja kita. Baik kelebihannya maupun juga kekurangannya. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari jemaat Philadelphia ini? Ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, ini yang penting. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia bukan jemaat yang besar. Mungkin dengan anggota yang tidak banyak. Saya tidak tahu persis berapa. Tapi juga kalau dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, artinya kemampuanmu tidak seberapa. Itu berarti juga bahwa jemaat Philadelphia untuk berkembang secara kuantitas maupun kualitas juga terkendala. Tetapi kepada jemaat yang demikian, Tuhan Yesus memberikan pujian. Bahkan juga memberikan hak istimewa kepada jemaat Philadelphia ini. Seperti tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-8 bagian permulaannya. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Luar biasa bukan? Jemaat yang demikian, ya katakannya kekuatanmu tidak seberapa, kemampuanmu tidak seberapa dan seterusnya. Tetapi mendapat hak istimewa yang sedemikian besar. Nah, kira-kira
Apa yang menjadi kunci? Apa yang menjadi sebab jemaat Philadelphia ini mendapat hak istimewa seperti ini? Nah, kita bisa baca itu di dalam ayat 8 yang bagian akhir. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi ada dua hal yang menjadi kunci rahasia atau mengapa Tuhan Yesus sebagai kepala gereja berkenan atas jemaat Philadelphia ini. Jadi yang pertama adalah mereka menuruti firman Tuhan, mentaati firman atau perintah Tuhan. Dikatakan di sini bukan hanya menurut tetapi menuruti, berarti berkali-kali, terus menerus ya. Mereka menuruti. Sama saja kalau misalnya saya dipukuli oleh penjahat-penjahat, dipukuli berarti terus menerus atau banyak kali dipukuli. Nah, ini demikian juga halnya dengan jemaat Philadelphia. Mereka tekun, mereka terus menerus mentaati, menuruti firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus mendengar atau membaca firman Tuhan serta menurutinya sudah menjadi cara hidup, sudah menjadi karakter, sudah menjadi way of life daripada jemaat Philadelphia ini. Dan inilah yang menjadi kunci daripada keberhasilan jemaat Philadelphia. Dan sebagai gereja dan sebagai orang percaya atau orang Kristen, kalau kita mau berhasil di dalam pelayanan kita, mau berhasil di dalam memperkembangkan gereja kita, berhasil di dalam usaha kita, membangun keluarga kita, dan seterusnya, maka kunci ini pun berlaku. Ini disaksikan juga oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini yang bagian bawah ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena orang ini gemar akan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dan melaksanakannya dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, Tuhan Yesus pun di dalam pengajarannya kepada para murid-muridnya, dia mengajarkan dalam topik pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, dan firman-Ku di dalam kamu. Ya, itu berarti firman itu disimpan di dalam hati dan kemudian dilakukan di dalam hidup. Yang kedua dikatakan tentang jemaat Philadelphia ialah tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku. Kata menyangkal berlawanan, kata lawannya adalah mengakui. Jadi jemaat Philadelphia mengakui nama Yesus dimanapun mereka berada, dimana atau apapun yang mereka lakukan, mereka bekerja berdasar akan nama Tuhan. Nah, sudah beberapa kali hal menyangkal ini dibahas di dalam
firman Tuhan di gereja kita di sini. Dan kita tahu bahwa menyangkal adalah dosa yang serius. Pada waktu itu Petrus, salah satu murid yang terkemuka pun jatuh ke dalam dosa penyangkalan ini. Dan menyangkal tidak hanya dengan mulut, tetapi menyangkal Tuhan bisa juga dengan perbuatan, dengan pikiran, dengan sikap, dengan tingkah laku. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu berarti adalah penyangkalan. Nah, siapa yang seringkali melakukan dosa penyangkalan ini? Kita tahu bahwa seringkali dilakukan oleh seseorang, orang Kristen, atau yang menyebut dirinya Kristen, yang merasa kepepet, sedang dalam keadaan bahaya atau hal yang bisa membahayakan jiwanya, bisa membahayakan reputasinya atau rezekinya dan lain-lain. Cukup banyak orang Kristen yang melakukan hal seperti itu. Seperti yang Petrus juga lakukan ketika dia sedang dalam bahaya. Ini juga sering terjadi oleh seseorang yang ingin mendapatkan jodoh dari kepercayaan atau agama yang lain. Sedia mengorbankan, menyangkal nama Tuhan Yesus demi untuk maksudnya tercapai. Nah, hal yang kedua ialah jangan meramaikan hal yang kecil. Jemaat Philadelphia yang merupakan contoh yang bagus, walaupun jemaat yang kemampuannya tidak seberapa, tetapi memiliki kualitas hidup yang bagus. Menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Menuruti firman Tuhan dan juga tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka tidak minder. Mereka tidak rendah diri. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkenan atas jemaat ini. Contoh di dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah tentang perumpamaan talenta. Kita tahu bahwa hamba yang menerima 1 talenta, dia merasa minder atau merasa jealous, ya, iri hati. Kenapa hamba yang lain dapat 2 atau 5, tapi saya hanya 1? Untuk apa 1 talenta ini? Bisa apa saya berbuat dengan 1 talenta ini? Mungkin dia berpikir begitu. Maka apa yang dilakukan? Dia tidak menuruti perintah tuannya, malah disembunyikan atau ditanam di dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, bukannya mengakui kesalahannya, malah justru menyalahkan tuannya. Dia anggap tuannya adalah tuan yang bengis, tuan yang kejam. Begitu. Dan kita tahu apa akibatnya, bukan? Dengan dua hamba yang lain yang mendapatkan 2 dan 5 talenta, kita tahu happy ending hidupnya. Tapi justru dengan hamba yang 1 ini, yang tidak taat, yang meremehkan karunia atau talenta yang tuannya berikan, mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jemaat GKM Iglesia ketika dimulai atau dirintis tahun 91, memakai tempat ibadah itu rumah yang kecil di Ledda Jaya, dipakai untuk pastori sekaligus untuk ibadah. Ruang tamunya hanya kira-kira muat 10 orang saja, dan itu sudah sesak. Di samping itu juga mengalami gangguan dari tetangga-tetangga atau orang lain, orang luar, seringkali dilempari batu, sehingga terpaksa mereka pindah atau meminjam ruangan di Gereja Kemah Injil Indonesia di Jalan Melati. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, karena waktunya sangat singkat. Ibadah belum selesai, jemaat Gereja Kemah Injil sudah datang. Akhirnya pindah lagi, yaitu di Jalan Tegalwangi.
nyewa sebuah rumah dan masih ada rumah tanah kosong, dibangun bangunan yang sederhana. Dan disitulah diadakan kebaktian, tempat kebaktian yang amat sederhana yang seperti gudang garam itu. Tetapi jemaat tetap setia. Mereka bahkan bersyukur sudah punya tempat yang sudah lebih besar dan tidak diganggu lagi dengan hal-hal yang lain. Nah, setelah 7 tahun kira-kira di sana, akhirnya barulah pindah ke tempat yang lain, yaitu nebeng di rumah makan di Jalan Teguh Umar. Itu pun tidak berlangsung lama, hanya 15 bulan. Dan karena kesetiaan jemaat, Tuhan mengaruniakan tempat yang lebih permanen, yaitu di Jalan Gurita 1 sampai sekarang ini. Janji Tuhan dalam ayat yang ke-7 tadi dipenuhi di dalam perjalanan kita selama 20 tahun. Ini dengan membuka pintu-pintu yang lain, pintu pelayanan yang lain, pos-pos PI juga. Sampai sekarang ini ada 3 pos PI yang telah didirikan di Bali ini, 4 di timur, di Sumba Timur, dan 4 di Timur Tengah Selatan. Puji Tuhan, mendengar semua apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Marilah kita semua anggota jemaat untuk tidak pernah mengabaikan atau meremehkan setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa kecil sekalipun, tetaplah setia menggunakannya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong memperkembangkannya. Nah, saya teringat akan salah satu pidato dari Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang mengatakan, janganlah kita menjadi bangsa tempe. Maksudnya, ya, jangan jadi bangsa yang berkelas rendah. Tempe itu ya murah meriah memang. Tapi kelas rendah sebenarnya makanan yang sederhana sekali, yang hanya dimakan oleh orang-orang yang kemampuannya di bawah. Begitu. Atau mungkin sebagai ungkapan, jangan kita menjadi bangsa yang pendidikannya rendah, kemampuannya rendah, ya, integritasnya rendah, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal menurut penelitian, tahu tempe itu walaupun makanan yang murah meriah tetapi bergizi yang cukup tinggi. Dan orang-orang yang makan tahu tempe, sering makan tahu tempe, badannya cukup sehat dan segar. Mari sebelum kita lanjutkan, kita melihat video pendek berikut ini. 2 pasangan profesional muda Indonesia dari Boston mendirikan bisnis tempe bernama Bos Tempe. Seluruh proses pengolahan tempe dilakukan di pabrik tempe yang didirikan di kota Somersworth, New Hampshire, Amerika Serikat. Tempe atau tempe, bagaimanapun cara mengucapkannya, makanan tempe merupakan harta karun bagi warga yang tinggal di Amerika. Tempe cukup populer di Amerika, namun tidak mudah membeli tempe yang original dan berkualitas. Nah pemirsa, ada tempe goreng seperti ini di Brooklyn, New York tuh jarang banget. Tapi asal tempe ini mungkin dari Boston, seperti cerita saya mengenai 2 profesional Indonesia yang punyai perusahaan di Boston bernama Bos Tempe. Mereka juga punya pabrik di Somersworth, New Hampshire. 2 pasangan profesional muda Indonesia dari Boston, Massachusetts mendirikan Bos Tempe. Walau latar belakang mereka bukan dalam bidang kuliner, mereka mempunyai peran yang saling melengkapi. Daniel Kurnianto adalah seorang insinyur desain otomasi lab. Daniel menemukan cara untuk membuat tempe tanpa pengawet.
Melia Tyo, asal kota Kudus, adalah lulusan S2 Boston University dan kerja dalam bidang pendidikan tinggi. Melia mempunyai peran untuk manajemen Boss Tempe. Sementara Aristia Duyanti yang mempunyai latar belakang di bidang desain grafis dan bekerja sebagai fotografer, dia bertugas membantu untuk mendesain produk termasuk pengemasannya. Dan Octavianus Asoka adalah satu-satunya yang mempunyai latar belakang di manufaktur makanan. Okta bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe. Awalnya itu karena kita mulai dari kota Boston di Massachusetts, jadi Boston. And then, like you said, jadi sekalian juga boss pemimpin gitu. Jadi kita believe on those two artinya gitu. Semuanya bermula dari cinta. Jadi karena saking cintanya sama istri, Pak Daniel akhirnya coba-coba cari-cari informasi riset mengenai gimana cara bikin tempe, terus sampai beli buku panduan makalah tempe, terus coba-coba sendiri, akhirnya berhasil, enak. Tempe ini dijual dengan harga $3,5 Amerika atau hampir Rp50.000 dan dapat dikirim ke seluruh penjuru kota di Amerika. Customer Boss Tempe bukan hanya diaspora Indonesia, tapi warga Amerika. Mereka menyukai produk makanan Boss Tempe dan memviralkan melalui sosial media. Wow, it's very soft, like incredible soft, and the taste is amazing. I think I never had a tempe that have this nice flavor. I'm eating raw, like normally I just cook a little bit, but this is great. I mean, I really like it. Karena kita bermimpi besar, otomatis kita harus scale up juga dalam desain, dalam marketing, semuanya gitu. Dan ya role saya terutama ya how to make our tempe itu presentable gitu in the market. It's a new challenge for us, which is good from bringing from the home industry to a bigger scale like manufacturing. Jadi challenge-nya beda, equipment juga nggak bisa pakai kompor di rumah ya kan. It's a good challenge very much. Boss Tempe memiliki pabrik di kawasan Somersworth, Stafford County, New Hampshire. Dalam 1 bulan bisa mencapai 1.000 kemasan. The next thing yang kita lagi observe and do market research itu nanti ke produk turunan. Jadi chips yang American style. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Melalui video ini kita melihat ada 2 pasang suami istri yang masih muda sebenarnya. Satu pasang berasal dari Kudus, satu pasang berasal dari Jepara. Nah, 2 pasang suami istri ini kemudian punya ide untuk membuat bisnis tempe di Amerika Serikat. Ya. Mungkin teman-temannya yang mendengar akan rencana ini ya, mungkin tidak hanya memandang sebelah mata saja. Lah tempe kok dibuat bisnis itu yang mau beli itu loh siapa? Kan begitu kira-kira. Ya, dan lagi harganya kan amat sangat murah sekali, nggak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Tetapi 2 orang ini tidak patah semangat. Mereka berusaha berkali-kali dengan percobaan-percobaan dan akhirnya berhasil. Ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan 1 potong tempe ya, itu mereka pasang harga $3,5. Itu berarti sekitar 50 atau 55.000. 1 potong. Padahal di Indonesia saya nggak tahu berapa. Mungkin paling-paling 2.000 lah begitu. Tapi di sana sampai 55.000. Dan itu pun banyak orang yang suka. Seperti yang tadi disaksikan oleh salah seorang bule tadi. Ya. Dan kemudian mereka 2 orang ini mempunyai rencana untuk lebih mengembangkan lagi. Saat itu baru 1.000 potong 1 bulan. Mereka ingin mengembangkan lebih dari itu dan juga untuk bisa menjangkau
negara-negara bagian Amerika yang lain. Luar biasa. Hal yang dianggap sepele, remeh, tempe, tapi kemudian membawa hasil yang besar. Ini hanya karena ketekunan. Ya, ketekunan daripada dua suami istri ini. Dan dengan hikmat Tuhan, mereka akhirnya berhasil dalam usahanya. Jemaat GKM Eklesia yang dikasih oleh Tuhan, pada masa sulit seperti sekarang ini, bahkan kemungkinan besar dalam waktu dekat ke depan ini makin sulit karena ditemukannya varian COVID-19 yang baru yang disebut dengan varian Lambda, yang dikatakan lebih cepat berkembang, lebih ganas dan sebagainya, lebih mematikan juga. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar dari jemaat Philadelphia, yaitu di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka, mereka tetap setia, tetap taat menuruti firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka tetap setia dalam menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan karuniakan kepada mereka, baik di dalam pelayanan tetapi juga di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga meneladani hamba yang mendapatkan 2 dan 5 talenta, yang mentaati perintah Tuhannya, dan jangan sekali-sekali meniru akan hamba yang mendapatkan 1 talenta, yang tidak menghargai karunia dan talenta Tuhan, waktu Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan. Karena pada saat nanti kita akan berhadapan muka dengan muka di hadapan pengadilan yang akhir, Anak manusia yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan menyambut kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Dan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin.